berpikir yang kotor-kotor juga menghayal atau memikirkan, misalkan orang yang suka nonton film porno itu bisa merusak ini, merusak sini, akhirnya pikirannya itu tidak bisa normal, nggak bisa terkontrol, bahkan bisa mengakibatkan penyakit buatan. Nah, penyakit buatan ini itu sihir, yaitu penyakit yang dibuat oleh manusia. Contohnya sihir, meracuni orang. Akhirnya ada sebagian yang nggak sembuh, karena kan apa? Dia lupa, mungkin Allah itu pinginnya dia yang minta langsung sama Allahnya. Salat tahajud minta langsung sama Allahnya, karena semua juga kalau Allah nggak menghendaki nggak sembuh, nggak mungkin sembuh. Jadi Allahnya dilupakan. Iya, karena kita manusia nggak punya daya kekuatan. Pernah kejadian dia nggak bisa diobatin sama siapapun juga, karena lidahnya itu sama dokter sama apa nggak bisa sembuh-sembuh. Nah ternyata dia harus minta maaf ke orang itu. Nah kan susah harus begitu, apalagi kalau dia sudah bermusuhan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, saya bersama Ustadz Ridwan yang kali ini akan membahas bagaimana cara mengobati berbagai penyakit yang nyata maupun yang gaib. Sebelum dikupas, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya, di kalangan masyarakat kita kan banyak nih, entah itu penyakit gaib, entah itu penyakit yang nyata maupun yang menahun. Itu bagaimana sih supaya kita bisa dapat mengobati penyakit itu sendiri? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, pesan di balik misteri dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan yang sudah dialami, saya akan mencoba untuk memberikan pengetahuan menangani penyakit yang nahun baik yang nyata. Yang dasarnya itu sebenarnya penyakit apapun juga yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pernah mengalami sampai yang tahunan itu ya sudah ke rumah sakit ataupun sudah kemana-mana, bahkan mengaku dirinya sudah habis uang lah. Ke orang pinter katanya harus beli minyak, ada yang lain-lain gitu ya. Nah nanti saya akan kupas rahasianya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian, bisa diamalkan juga di mana saja berada, di rumah ya, untuk senantiasa menolong orang-orang yang menderita sakit. Ya tentunya kita mengharap ridho Allah agar judulnya itu begini, Bang Agus. Gimana caranya supaya Allah itu ridho, Allah itu mau ngobatin dan mau menyembuhkan, itu sebenarnya. Gitu. Baik, kita kupas dulu tentang sumber-sumber penyakit di dalam Islam. Sumber penyakit di dalam Islam itu terbagi menjadi 4 perkara. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ada'u fil ma'iyati wal himayatu dawa'u. Sumber penyakit itu adalah dari makanan. Makanya kalau tidak salah Rasulullah itu
Kalau ketika lapar dia tuh nggak makan. Itu ya sesudah lapar itu. Atau ada yang mengatakan sebelum lapar katanya. Mungkin itu nafsunya kan nggak ada ya. Jadi makannya itu sedikit. Bahkan sunnahnya cuma 3 jari ya. Cuman 3 jari begini nih. Gitu. Nah kalau kita lagi lapar, bukan 3 jari begini mereka. Dan kalau udah makan karena lapar itu biasanya ada yang sebagian yang lepas kontrol. Gitu ya, mungkin kekuatan perut itu cuma 2 piring misalkan, itu bisa 3, akhirnya kekenyangan kalau bahasa Sunda, kemerkaan. Akhirnya susah untuk beraktivitas karena sudah kekenyangan itu. Nah jadi hati-hati dengan makanan pun yang berlebihan bisa menjadikan penyakit. Kemungkinan pencernaan kita tidak bisa menghandle semuanya gitu ya. Nah itu adalah sumber penyakit yang pertama. Yang kedua ada namanya aklil marid. Pikirannya itu sakit. Paham Pak Gus ya? Pikirannya itu sakit, artinya berpikirnya itu yang tidak bersih, tidak jernih, yang mengandung dosa. Itu yang mengandung dosa. Karena berlebihan juga Allah nggak suka. Kemudian berpikir yang kotor-kotor juga, menghayal atau memikirkan, misalkan orang yang suka nonton film porno itu bisa merusak gitu nih, merusak sih, akhirnya pikirannya itu tidak bisa normal, nggak bisa terkontrol, bahkan bisa mengakibatkan penyakit kejiwaan. Itu karena dari pikiran. Jadi pikiran itu parah kalau sudah sakit karena pikiran itu, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Itu karena kepikiran satu masalah yang bisa ngikat dia, akhirnya dia tidak menerima dengan itu. Kepikiran, telat makan, telat tidur, semuanya akhirnya kena. Gitu ya badannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah qalbun marid. Nah kalau di Al-Quran ada fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Nah ketika penyakit hati ini, ya yang kita kenal adalah sifat-sifatus syaitan itu ada di situ, sifatul hayawan ada di situ. Nah dengan ujub, ria, takabur, iri, dengki, jahil, ania, benci, marah, dendam, itu adalah penyakit hati. Dan nggak ada obatnya di dokter itu. Kalau misalkan mau beli obatnya atau kapsulnya supaya tidak ujub, nggak ada. Gitu Agus. Nah itu obatnya adalah zikir kolbu, ingat kepada Allah. Oh tadi kelewat ya. Yang pikiran itu obatnya itu sering baca Quran. Sering dengan baca Quran, insya Allah dia akan kembali normal. Kemudian penyakit yang di hati itu sering panggil Allah dalam hati sesuai dengan keyakinannya, kesenangannya apa. Yang terakhir adalah penyakit buatan. Nah penyakit buatan ini itu sihir, yaitu penyakit yang dibuat oleh manusia. Contohnya sihir, meracuni orang, atau apa saja. Nah itu namanya penyakit buatan yang dibuat oleh manusia. Nah kalau penyakit yang dibuat oleh manusia ini, ada yang sifatnya lahir, ada yang sifatnya goib. Yang goib itu ya sihir menggunakan jin, seperti itu. Maka obatnya harus diruqyah. Ada yang sudah sifat diruqyah kemana-mana tapi belum sembuh juga. Ada. Nah ada juga yang penyakit lahirnya itu diracunin orang. Nah, racunnya itu ya macam-macam lah. Yang jelas ini kejahatan dari manusia. Itulah sumber penyakit di dalam Islam. Cuman ada 4 bagian ini. Nah secara umum obatnya yang pertama makanan. Intinya ngikutin Rasulullah aja sebenarnya. Kalau ngikutin Rasulullah udah pasti sehat gitu ya. Jadi dari makanan obatnya sumu tasikhu, ya puasa. Kalau penyakit yang bersumber makanan obatnya berpuasa. Kemudian yang kedua adalah obatnya baca Quran. Yang ketiga ingat kepada Allah, zikir kolbu. Ini nyatu nih dengan ini, jadi kebantu gitu. Dan yang keempat itu otomatis diruqyah. Diruqyah ini ada yang sifatnya meruqyah untuk mengusir
sosok yang ada di dalam ruh dan jasad atau menguasai atau mengikat dengan perjanjiannya, bisa dengan ditumbalkan atau sihir, maka obatnya adalah harus diruqyah. Kemudian untuk yang penyakit lahir yang lahun, misalkan ya gagal ginjal atau yang lain-lainnya, insya Allah saya judulnya begini, yang tadi saya ucapkan tadi, bagaimana supaya Allah mau menyembuhkan si fulan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah keikhlasan si penolong ini, keikhlasan si penolong dan keikhlasan yang ditolong. Ini harus sinkron. Kalau udah klik, nah itu insya Allah. Kalau misalkan salah satunya hanya untuk mencari uang, menolongnya itu tidak ikhlas, dia hanya karena uang, itu besar kemungkinan nggak sembuh. Karena dia judulnya mencari uang, bukan mencari kesembuhan si orang itu. Mencari ridho Allah, ya, bukan mencari ridho Allah untuk orang itu sembuh, tapi dia hanya mencari uang. Kemudian orang yang minta pertolongan, ini kesalahannya terlalu berharap kepada manusia. Ada yang orang terkenal datangin ke sini, orang terkenal datangin ke sini, yang terkenal datangin, tuh seperti itu. Nah akhirnya ada sebagian yang nggak sembuh, karena kan apa? Dia lupa, mungkin Allah itu pinginnya dia yang minta langsung sama Allahnya. Salat tahajud minta langsung sama Allahnya. Karena semua juga kalau Allah nggak menghendaki nggak sembuh, nggak mungkin sembuh. Jadi Allahnya dilupakan. Iya, karena kita manusia nggak punya daya kekuatan, hanya bisa meminta, memohon. Nah kalau permohonan itu ditolak, bagaimana bisa sembuh? Maka pertama kita harus mengikuti keinginan Allahnya itu dulu. Keinginan Allahnya itu dulu. Seperti apa? Keinginan Allah itu ketika sakit, pertama sabar. Ikhlas dalam sabarnya. Nah dari situ baru memohon. Dengan sekuat, anggap aja Allah itu orang tua kita. Ya Allah saya sakit ini. Selama ini kan paling ke orang pinter, Pak saya tuh sakit jantung Pak. Gitu. Saya mohon doanya Pak. Apakah haram seperti itu? Enggak, sebenarnya enggak haram. Orang namanya juga hablum minanas kan. Mohon doanya, berarti kan doa itu otomatis dimunajatkannya sama Allah. Yang saya khawatir tuh doanya itu dimunajatkannya bukan sama Allah, ada yang pakai khodam. Itu yang khawatirnya itu. Nah, jadi seputar penyakit ini, di mana ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Bila mana ada penyakit, pasti ada obatnya. Bila mana ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ada kemudahannya. Nah, kalau suatu masalah dibikin sempit pikiran, maka masalah itu akan jadi panjang. Tapi kalau cara menangani masalah di Islam itu yang pertama bersabar, bersyukur, pasrah. Jadi nggak kepikiran, udah kalau itu sudah takdir, udah ikhlas aja. Nanti juga kalau belum waktunya meninggal mah sembuh. Sembuh bagaimana punya, kan Allah yang punya kuasa. Manusia tuh hanya bisa menerka, merencanakan, memperkirakan atau wah ini akan begini, itu kan hanya pemikiran manusia saja. Kalau Allah kan beda, itu sang pencipta. Nah, ada obat yang pertama, baca Quran bisa di setiap subuh. Nah, kemudian zikir qalbu yang sering saya sampaikan itu zikir qalbu, maka kunci dulu zikir qalbunya itu agar senantiasa ada tanda ikatan gitu, mengunci tanda ikatan kita dengan Allah. Kemudian ada yang jalan keluar yang insya Allah efektif ya, insya Allah. Tapi ini emang harus dilakukan sama orang yang betul-betul soleh, beramal soleh. Karena ini satu, misalkan dia biasa zikir qalbu, kemudian dia lidahnya pun suci. Nah, lidahnya suci ini kita latihan penyucian lidah, nanti kemungkinan suatu saat nanti saya. Karena penyucian lidah itu satu kalimat aja nggak boleh menyinggung hati orang lain. Makam itu. Nah seperti kalau kita lihat di netizen tuh kalau bahasanya kan ada yang wah begini itu sebenarnya harusnya kita menjaga lidah dengan baik. Jadi kalau menjaga lidah tuh kalau orang tua kita ngaji diri,
Sebelum berucap itu dipikirkan dulu, gitu ya, oleh diri kita. Kalau itu toh bisa menyakiti hati orang, maka jangan diucapkan. Karena apa? Nanti akan ada dampak. Mungkin lagi sehat ya iya saja, tapi ketika sakit, pernah kejadian dia nggak bisa diobatin sama siapapun juga. Iya. Karena lidahnya itu sama dokter, sama apa, nggak bisa sembuh-sembuh. Nah ternyata dia harus minta maaf ke orang itu. Nah kan susah harus begitu. Apalagi kalau dia sudah bermusuhan lagi. Mau minta maaf. Malu. Nah seperti itu. Dan itu betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Dicek dokter sehat, nggak ada penyakitnya. Kemudian disangkalah penyakit goib. Wahnya disantet, ternyata bukan. Tapi itu kena namanya hukuman dari Allah tuh. Karena lidahnya selalu kotor gitu ya. Lidahnya selalu, kan beda ya, lidah si pemarah, lidah si penghina, lidah si penghujat. Itu pasti akan ada balasan di dunia, baik apalagi dalam kubur. Di dunia pun pasti ada balasan. Paling mendasar aja hukumannya dari Allah, dibenci oleh orang. Orang yang suka tukang seperti itu tidak akan disukai oleh orang banyak. Bahkan suatu saat pernah orangnya sombong, kemudian dia meninggal, diamin aja, nggak ada yang datang. Jadi keluarganya nggak ada satupun orang yang mau ngebantuin dia. Orangnya begini. Nah seperti itu yang paling mendasar aja. Orang-orang nggak bakal suka sama orang yang suka menghujat, membohong, dan ininya tidak pandai untuk menjaga, pasti dijauhin. Karena memang nggak indah dalam berteman, selalu bisa membuli kan, bisa dan lain-lain. Memang tidak indah. Maka dia akan hidupnya dikuasai dengan hawa nafsu sendiri aja, hanya keinginannya dia sendiri. Yang terakhir Pak Agus, ini yang efektif nih, tapi hanya diamalkan oleh orang-orang yang betul-betul soleh. Insya Allah, Allah akan mengabulkan, insya Allah ya. Satu, misalkan bawa air segini, setelah maghrib bilang aja kayak ke orang tua, ya Allah, saya itu punya penyakit ginjal. Engkau Maha Tahu, ampuni dosa dan kesalahan saya yang sudah diperbuat, baik dosa saya ke orang tua, ke anak istri, atau ke teman, ke saudara saya. Detik ini, menit ini saya mohon meminta mukjizatnya suratul Fatihah, kalau misalkan pengamalnya Al-Fatihah, zikir qalbunya. Atau saya minta mukjizatnya dari kalam Engkau ya Allah, tolong sembuhkan saya. Baru baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Gitu ya. Bacanya harus sedang begini nih Pak Agus. Harus dibuka begini di atasnya tuh. Nah, udah baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Saya mohon keikhlasan dan ridhomu ya Allah, sembuhkanlah. Gitu ya, adik saya atau saya. Tiup, taruh. Nah, ini jangan ketutup begini nih. Jangan ketutup dengan jangan ada halangan ada halangan bangunan atau pohon. Plus ke langit. Langsung deh ya ibarat. Selama dibuka ini, selama itu juga lidah sama ini jangan mati. Jangan tidur semalam. Kalau Al-Fatihah udah alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ini hidup, ini hidup. Jadi dua-duanya di sini dibunyikan Al-Fatihahnya, di sini terus aja, jangan berhenti. Jangan tidur. Ntar menjelang sholat tahajud baca lagi terus. Minta ridhonya Allah. Nanti pas setelah azan subuh, sholat subuh selesai, naik, baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillah. Tahan napas sampai 7 kali mah. Tahan napas alhamdulillahirabbil alamin. Tutup aja. Bawa ke bawah. Minumin aja. Kalau ada yang dirasa sakitnya diusap-usapin aja. Yeah. Itu. Nah, insya Allah selama semalam itu jangan kena debu, nggak usah pikiran ke situ. Kalau ditaruh begitu aja nggak ada syariat, bisa aja debu pada masuk kali. Iya. Tapi kalau udah ada syariatnya, kita mohon sama insya Allah yang masuk nanti mukjizat suratul Fatihah itu sendiri. Maka penyakit yang goib, baik penyakit yang sudah nahun, insya Allah. Yang penting kan judulnya tadi. Kalau Allah sudah ridho, nista maja utama, kun, nggak ada yang mustahil bagi Allah tuh. Itu dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan lah bermanfaat. Kalau yang kurang paham, apa-apa ya tinggal telepon aja saya pribadi di 08
22 4974 3738. Iya. Oke. Baik Ustadz, sebelum lanjut ke sesi berikutnya tanya jawab, kita minum dulu Ustadz. Ya, boleh. Mungkin Pak Ustadz, pertanyaannya sih simpel, cuman agak ini juga. Apakah suatu penyakit itu tidak akan sembuh kalau kita, seumpama saya punya salah, contohlah saya punya salah ke si A gitu. Tapi karena memang saya nggak mau minta maaf karena ada gengsi itu tadi, apakah bisa sembuh Pak Ustadz? Nah, itu nggak mau minta maaf aja itu udah penyakit. Udah nggak mau minta maaf aja itu sudah penyakit. 1, dosa. 2, merasa dirinya benar. Sedangkan Rasulullah aja dulu dilempar dengan kotoran, kemudian diludahin. Padahal Rasulullah udah jelas benar. Tapi malah dia yang minta maaf duluan kan, ketika sahabatnya sakit. Nah itu kan contoh tuh, ya kan? Akhirnya dia sakit. Nah tetangga sebelah apa belum datang, Rasulullah udah datang duluan bawa roti. Itu kan, nah itu tanda bahwa Rasulullah itu seorang nabi yang sudah dijamin, tetap aja dia meminta maaf. Padahal karena memahami ketika ada orang-orang seperti itu, berarti dia belum paham isi kandungan Islam, kandungan Quran itu belum paham. Maka dengan tidak mau minta maaf, itu adalah satu jenis penyakit. Berarti merasa dirinya benar. Dan dia memegang kebenaran itu. Padahal kalau judulnya bermusuhan tetap aja salah. Karena di Islam itu kan harus saling, tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling berbohong, tidak boleh menganiaya, meremehkan. Jelas itu hadisnya itu kan udah pernah dijelaskan. Seperti itu. Tapi kalau mau membawa diri ya terserah. Tapi itu akan kena dengan penyakit. Itu aja udah penyakit hati, itu udah jelas. Nanti ke arah sono, biasanya sudah 60 tahun, ke sono, nah mulai. Makanya ada yang, aduh saya tuh pernah begini, saya itu hilaf, pasti begitu ujungnya. Kalau lagi gagah, wah biasa aja, seolah-olah tapi udah sakit, berasa, nggak berdaya, takut mati, baru maafin saya hilaf, pasti begitu ujungnya itu pasti. Semuanya seperti itu. Dia nggak sadar ketika gagah. Makanya kata Rasulullah ketika manfaatkan ketika sehat sebelum sakit, itu kan ada kan hadisnya tuh seperti itu. Ya, terus mungkin nggak sih gitu ya, orang yang sakit ini kan udah bertahun-tahun, apakah itu memang sebuah takdir? Apakah memang kan umpama sudah ke dokter, sudah ke kiai, sudah ke apa didoain, apakah itu memang takdir? Apakah memang tadi itu kesalahan diri sendiri itu tadi nggak mau minta maaf? Iya. Mungkin nggak sih itu? Jadi kalau penyakit itu takdir, sudah jelas takdir. Makanya kalau orang sakit nggak bakalan keluar dari 4 tadi. Sumbernya itu makannya. Kalau Rasulullah kan nggak pernah sakit. Iya. Dia mengalami sakit itu 2 kali ketika ada yang mensihirnya. Makanya turun surah Al-Falaq itu. Dia turun kan karena Rasulullah disihir. Itu panas dingin ketika turun surah itu. Akhirnya buhul-buhul terbuka dan dia sehat lagi. Dan yang kedua, Rasulullah itu sakit panas dingin karena sudah mau dipanggil sama Allahnya. Dia sakit seperti biasa, nggak hanya panas dingin gitu seperti biasa, sakit biasa. Hai Fatimah, kalau ada tamu datang bilangin ayah lagi sakit. Sakit biasa, nggak sampai parah, nggak bisa bicara itu, enggak seperti itu. Jadi penyakit-penyakit yang sifatnya seperti hal umum biasa. Dan meninggalnya pun kan suka ngasih tahu seperti itu. Jadi orang sakit itu nggak bakalan keluar dari sini. Nggak bakalan. Antara 1, makannya berlebihan, tidak mengontrol, gitu ya. Kemudian 2, pikirannya. Banyak orang yang sakit karena pikiran tuh banyak. Iya. Ini paling banyak kayaknya nih. Gitu. Terus 3, hati yang merasa dirinya benar, merasa itu. 4, sakit buatan manusia.
sihir dan juga menyebarkan racun. Itu buatan manusia. Nah, obatnya adalah seperti tadi itu yang paling terakhir. Apapun juga bisa diselesaikan. Itu. Gitu Pak Agus. Iya, Pak Ustadz. Cukup jelas. Terima kasih penjelasannya. Oke. Sahabat PDM, itulah penjelasan tadi mengenai bagaimana cara mengobati penyakit yang ada di dalam diri sendiri maupun yang dibuat oleh orang lain. Padahal jelas dalam Al-Quran telah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesusahan pasti ada kemudahan. Saya bersama Ustadz Ridwan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya di YouTube podcast kami. Ingat, pesan dari kami, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.